Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kami Bu Novia Natasari SKOMI MSOS. Izinkan saya Muhammad Royan Farhan mempresentasikan materi komunikasi verbal dari salah satu materi proses komunikasi. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang komunikasi verbal, salah satu bentuk komunikasi yang paling umum dan penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari percakapan ringan hingga penyampaian pesan profesional. Komunikasi verbal memegang peran besar dalam keberhasilan interaksi kita. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya adalah saat kita berbicara, berdiskusi, menulis surat, atau mengirim email. Tujuan untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi dengan jelas kepada orang lain. Jenis-jenis komunikasi verbal. Apa saja itu? Ada dua jenis utama komunikasi verbal, lisan dan tertulis. Komunikasi lisan meliputi percakapan sehari-hari, pidato, diskusi kelompok, atau presentasi, seperti ini. Sedangkan komunikasi tertulis mencakup surat, laporan, email, dan bahkan pesan singkat di media sosial. Contohnya, lisan yaitu percakapan pidato dan presentasi. Tertulis yaitu surat, email, dan pesan teks. Ciri-ciri komunikasi verbal yang efektif. Agar komunikasi verbal efektif, pesan harus disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Dalam komunikasi lisan, penting menggunakan intonasi yang tepat dan mengartikulasikan kata-kata dengan baik. Sementara dalam bentuk tertulis, kita harus memperhatikan tata bahasa, struktur kalimat, dan ejaan. Contoh, jelas dan terstruktur, menggunakan bahasa yang sesuai, intonasi dan artikulasi yang tepat. Untuk lisan, tata bahasa dan ejaan yang benar untuk tulisan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi verbal. Komunikasi verbal memiliki banyak manfaat. Selain memperjelas maksud kita, komunikasi ini juga membantu membangun hubungan antar individu, menyelesaikan konflik melalui dialog, dan menyampaikan ide atau gagasan secara persuasif. Contoh, meningkatkan pemahaman, membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan menyampaikan ide secara meyakinkan. Hambatan dalam komunikasi verbal. Namun, komunikasi verbal tidak selalu berjalan lancar. Hambatan seperti penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh lawan bicara, penggunaan suara yang di lingkungan sekitar, atau bahkan perbedaan persepsi dan emosi dapat menghambat efektivitas komunikasi. Contohnya, bahasa yang tidak dimengerti, gangguan suara atau noise, perbedaan persepsi, dan emosi yang tidak stabil. Tips meningkatkan komunikasi verbal. Untuk meningkatkan komunikasi verbal, kita bisa melatih kemampuan berbicara dan menulis secara rutin. Selain itu, menjadi pendengar yang efektif, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, serta menyesuaikan gaya bahasa dengan siapa kita berbicara juga sangat penting. Contohnya, latih kemampuan berbicara dan menulis. Dengarkan secara aktif, gunakan bahasa tubuh yang mendukung, dan terakhir sesuaikan gaya bahasa dengan lawan bicara. Penutup, komunikasi verbal yang baik sama dengan hubungan yang sehat plus pesan yang sampai. Sebagai kesimpulan, komunikasi verbal adalah fondasi dari interaksi manusia. Dengan menyampaikan secara efektif, kita bisa membangun hubungan yang sehat dan menyampaikan pesan dengan lebih baik. Terima kasih.